Kalau kita perhatikan pencapaian 2,41 miliar US dollar, paling tidak pertama kita patut syukuri karena artinya sudah 43 bulan berturut-turut tercatat surplus, ya. Artinya ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, yang mendominasi surplus tersebut berasal dari ekspor non migas. Jadi artinya diversifikasi ekonomi Indonesia yang sempat bergantung pada migas kepada non migas sudah cukup permanen, ya. Nah, memang concern kita adalah kalau dibandingkan baik bulan lalu yang surplusnya 3,48 miliar US dollar maupun terutama yang tahun lalu pada periode yang sama tahun lalu 5,16 miliar US dollar. Artinya angka 2,48 ini memang sudah dalam perkiraan. Nomor satu karena pelemahan ekonomi global yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga surplus bulan ini lebih kecil daripada surplus bulan lalu. Kemudian kedua, tren penurunan harga komoditas yang sudah terjadi sejak awal tahun ini akhirnya menunjukkan dampak kepada surplus kita yang agak jauh kalau dibandingkan dengan surplus tahun lalu ketika kita masih mengalami harga komoditas yang tinggi. Dan itu artinya kita masih punya satu kerawanan ya ketika bicara ekspor, terutama produk ekspor unggulan. Karena kita masih bergantung kepada yang sumber daya alam seperti kelapa sawit, minyak kelapa sawit maupun batu bara. Dan terakhir kalau kita lihat kenapa juga surplus kita menurun, akibatnya adalah dari ekspor nikel dan turunannya yang juga rupanya terkoreksi dengan permintaan global yang lemah ini. Baik, seperti apa Bapak memandang prospek surplus kita ini masih akan bertahan hingga akhir 2023 dan di 2024 nanti? Kalau sampai akhir 2023 jelas kita masih optimis ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat profil ekspor kita dari segi produk komoditi, paling tidak untuk batu bara, sawit, nikel dan turunannya yang memang masih dominan, itu masih menjadi barang permintaan secara global meskipun dengan harga yang lebih rendah. Nah, jadi artinya kita masih punya peluang di situ, tetapi memang 2024 kita harus lebih berhati-hati karena kemungkinan rezim tingkat suku bunga tinggi akan masih bertahan di sebagian besar negara maju, sehingga akhirnya permintaan global kemungkinan tidak bisa membaik, ya. Mungkin tidak melemah secara drastis, tapi kemungkinan membaiknya juga kecil sekali, karena potensi penurunan tingkat bunga mungkin baru akan terjadi menjelang akhir dari tahun 2024 itu sendiri. Nah, berarti untuk menjaga performance di 2024, kita harus mulai perhatikan negara tujuan utama ekspor kita. Ya, dalam hal ini utamanya kan nomor 1 China, nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat. China kemungkinan akan mengalami pelemahan karena pasca recovery COVID ditambah urusan dalam negeri yang barangkali menghambat perekonomian mereka. Buktinya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi China yang terakhir itu sudah sama dengan kita di sekitaran 5%. Nah, barangkali yang bisa menjadi penyelamat, ya paling tidak untuk 2024, adalah ekspor kita ke India. Karena India kebetulan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara G20. Nah, kalau mereka tumbuh 6-7%, sementara mereka masih mengimpor cukup signifikan palm oil kita maupun batu bara, maka ini bisa menjadi salah satu solusi. Plus tentunya nikel kita masih dibutuhkan dalam rantai pasok untuk memproduksi baterai elektrik. Jadi kira-kira mungkin 2024 polanya akan seperti itu. Baik, tapi Pak Bambang kalau kita mendengar yang disampaikan The Fed ini ada indikasi pivot akan dilakukan 3 kali pemangkasan suku bunga di 2024. Apakah sentimen ini tidak cukup untuk membawa dunia usaha untuk kembali bergelora? Nah, ini yang memang masih menjadi pertanyaan ya. Yang Anda sampaikan kan sepertinya perkiraan ya, bahwa kemungkinan tahun depan akan dilakukan pemangkasan. Tetapi justru saya mendengar ada perubahan optimisme antara pertengahan pertama tahun 2023 dengan pertengahan kedua 2023 ini. Di first 6 months ya dari tahun 2023 ini kelihatannya ada optimisme bahwa ekonomi 2024 ini akan recovery dalam pengertian rezim tingkat bunga tinggi akan
akan berakhir dan menurun. Artinya Federal Reserve akan menurunkan tingkat bunga. Tapi di second half, setelah dilihat perkembangan di 2023, tampaknya masih banyak negara maju yang khawatir inflasi mereka akan tetap tinggi. Ya. Karena ada kekhawatiran inflasi tinggi, kemungkinan penurunan tingkat bunga menjadi lebih konservatif. Artinya mereka tidak terlalu berani untuk menurunkan tingkat bunga begitu saja. Ya, karena mereka harus hati-hati dengan inflasi yang masih tinggi. Jadi memang kunci dari pertanyaan Anda adalah apakah inflasi tinggi di negara maju itu sudah bisa berkurang? Baik, kalau kita lihat inflasi Amerika Serikat ini memang belum sesuai dengan target The Fed, begitu. Apakah artinya The Fed ini Betul. tidak ada potensi untuk memangkas suku bunganya sebelum mencapai target inflasi? Betul sekali. Untuk bank sentral di negara maju, yang target utamanya tentunya adalah inflasi, maka mereka akan sangat berhati-hati melakukan monetary policy ketika mereka belum bisa menebak ke arah mana inflasinya, ya, atau seberapa yakin mereka bahwa ada potensi penurunan inflasi yang menuju target mereka. Nah, karena KPI mereka istilahnya itu bergantung kepada inflasi, maka mau tidak mau mereka akan menggunakan tools utama mereka, yaitu tingkat bunga, untuk benar-benar bisa memastikan performance bank sentral tersebut sesuai dengan ekspektasi. Baik, kita kembali lagi ke kerjasama dagang kita. Tadi Anda sebutkan selain ke China, kita juga harus mulai untuk mengejar kerjasama dengan negara-negara lain, salah satunya dengan India. Artinya, menurut Anda pelemahan ekonomi China ini masih akan berlanjut di 2024? Ya, karena kebetulan pelemahan China sebenarnya sudah bisa dideteksi ketika pasca COVID, ternyata di antara negara-negara yang size ekonominya paling besar di dunia, yang barangkali agak lambat respons recovery-nya itu malah China. Ya. Barangkali juga karena mereka sangat konservatif dan juga benar-benar memastikan bahwa COVID itu barangkali benar-benar hilang ya di China, sehingga ketika negara lain sudah membuka ekonominya, sudah mulai back to normal, China mungkin masih separuhnya gitu ya. Nah, kemudian ditambah fakta bahwa saat ini kan ada dalam tanda petik ya perang dingin teknologi ya antara Amerika dengan China. Segala macam ketegangan ekonomi atau semacam sanksi-sanksi yang diterapkan atau ada pembatasan-pembatasan yang diterapkan itu akan mengganggu global supply chain ya. Dan global supply chain tentunya akan berpengaruh terhadap daya saing produk China maupun produk Amerika sendiri misalnya. Nah, ditambah lagi di China itu rupanya mereka mulai mengalami yang namanya aging population, ya, penduduknya mulai berusia lebih tua, dan karenanya biaya untuk memproduksi di China dan juga kemampuan China memproduksi dalam jumlah besar juga mulai terbatas, ya, sehingga barangkali kombinasi faktor-faktor itulah yang membuat ekonomi China ternyata recovery-nya tidak secepat yang diharapkan.